Mister, apa-apa ya? Selamat pagi ya, ya. Ada yang sakit hari ini? Sakit nggak ada ya? Yang nggak berangkat ada nggak? Berangkat semua. Mudah-mudahan adik-adik sekalian selalu diberikan kesehatan ya, dan keselamatan. Perkenalkan ya, Pak Polisi adalah namanya Pak Bambang. Ya. Bambang ini. Dinasnya di Polsek Prowokle atau yang terkenal Polsek Nijo ya. Pak Polisi berdinas di fungsi Bimas, yaitu pembinaan masyarakat ya, dari usia kecil sampai usia dewasa. Pak Polisi sama saya dengan adik-adik sekalian ya, bukan karena benci, makanya Pak Polisi menghimbau supaya adik-adik sekalian jangan sampai segera, jangan sampai kecelakaan. Adik-adik sekalian ada yang udah sering naik kendaraan bermotor, sepeda motor, apa belum? Coba yang jujur, Pak Polisi tanya, yang sudah bisa naik motor siapa? Satu. Dari laki-laki ada nggak ini? Ada. Naik sambil jalan motornya, bisa mengendarai, bisa. Oh, berarti dua ini ya. Nah, ya. Karena saya yang bisa mengendarai sepeda motor, Pak Polisi himbau ya, untuk besok-besok lagi jangan mengendarai sepeda motor. Karena apa? Karena adik-adik sekalian belum berumur 17 tahun dan belum mempunyai SIM. Ada yang tahu SIM itu apa? Apa coba? Iya, surat izin mengemudi. Ya. Karena apa? Mengendarai sepeda motor harus ada keahlian dan pengetahuan khusus. Adik-adik sekalian karena masih umur berapa? 11 tahun rata-rata ya. Ada yang 10 tuh kan, berarti masih kecil, belum punya pengetahuan, belum punya keahlian dalam mengendarai sepeda motor, apalagi di jalan raya ya. Padahal di jalan raya ada mobil, ada truk, ada tronton, ada truk besar itu ya, kalau seandainya jatuh terus ada tronton atau truk di belakangnya, apa yang terjadi ya? Itulah kecelakaan ya, karena dia belum mengetahui. Contoh di tikungan itu tidak boleh, jadi kalau mau nyebrang rating lampu tanda nyebrang itu minimal 25 meter harus sudah dinyalakan. Adik-adik kan belum tahu ya, apabila di tengah jalan itu ada garis lurus itu tidak boleh menyalip, itu kan adik-adik belum tahu, makanya belum boleh mengendarai sepeda motor. Pak Polisi tidak benci, Pak Guru tidak benci dengan adik-adik, tapi justru karena sayang jangan sampai adik-adik sekalian jatuh kecelakaan, apalagi mudah-mudahan tidak cedera. Contoh kadang kecelakaan ada yang tangannya patah, kakinya patah, nah itu kan yang rugi siapa coba? Kan adik-adik sekalian ya, ada yang sudah sering mengendarai sepeda listrik apa belum di sini? Coba siapa? Nah itu sama aja. Kenapa? Sepeda listrik pun itu hanya menggunakan gas, tidak bisa melaju dengan kecepatan tertentu. Kadang ada yang berjalan di jalan raya ya. Kalau berangkat sekolah yang diantar oleh bapak ibunya siapa coba? Semua ya, hampir rata-rata ya. Nah ada yang mungkin rumahnya dekat, jalan sendiri ya, jalan sendiri ya. Nah kalau diantar oleh bapak ibunya harus menggunakan helm. Karena apa? Karena kalau jatuh kecelakaan pelindung kepala yaitu helm. Contoh jatuh
selangkangan kepalanya kena aspal. Kalau nggak menggunakan helm bisa luka. Tapi kalau menggunakan helm berarti yang kena aspal itu helmnya ya. Tadi jangan nggak menggunakan helm apa belum coba. Nah, mulai nanti pulang disampaikan ya, Pak, Bu, itu tadi Pak Polisi dari Polsek Komodo memberikan arahan himbauan supaya kalau berangkat sekolah diantarnya menggunakan helm, terutama untuk yang antar bapak atau ibunya, juga yang diantar adik-adik sekalian ya. Apabila terjadi kecelakaan biar lebih aman Pak, Bu ya, nanti disampaikan ya. Dari siapa? Dari Pak Bambang Polsek Komodo. Itu karena apa, Bu? Karena Pak Bambang memang nanti kalau terjadi kecelakaan yang jatuh yang mengenai aspal bukan kepalanya tapi helmnya. Mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan ya. Ini yang cita-citanya pengen jadi polisi siapa? Ada nggak? Wah, banyak sekali ya. Mas siapa ini namanya? Mas Alvin ya. Nah, apalagi cita-citanya pengen jadi polisi harus rajin belajar terutama satu ya. Yang kedua harus rajin olahraga ya. Kalau pagi yang rutin sholat subuh siapa ada nggak di sini? Nah, pagi sholat subuh, membantu orang tua. Contoh membersihkan tempat tidur ya, itu salah satu dari olahraga ya. Habis itu mandi ya, sarapan. Nah, jangan lupa gosok gigi ya, karena nanti kalau giginya ompong tidak bisa jadi polisi ya. Kalau berubah itu harus ditambal nanti sakit ya. Kalau pagi hari, sore hari sebelum tidur harus rajin gosok gigi. Yang cita-citanya pengen jadi tentara siapa? Ini sama aja ya, harus rutin olahraga, bangun pagi, belajar yang rajin ya, rajin gosok gigi juga ya, jangan menggaret, jangan berkotor ya, karena belum waktunya. Nanti kalau terjadi kecelakaan, kalau tangannya sampai patah, artinya patah itu tidak boleh jadi tentara ya. Ada yang mau bertanya apa enggak? Perihal tugas-tugas kepolisian, coba belajar mengutarakan unek-unek di dalam hati. Coba tugasnya polisi siapa? Coba ada yang mau bertanya enggak? Banyak ranking 1 siapa ini? Mari. Nah, coba belajar bertanya. Tanya apa aja? Enggak harus tentang kepolisian. Silakan. Bapak, tanya apa aja coba, nanti kalau Pak Polisi bisa jawab, Pak Polisi jawab. Tanya Apa? supaya jadi polisi bagaimana? Enggak. Enggak apa-apa, ya. Ya. Soalnya kalau lihat temennya menggunakan sepeda motor, disampaikan mungkin bisa dari Pak Polisi tidak boleh ya, kalau masyarakat ya. Ya. Ya, sementara cukup sekian pengarahan himbauan dari Pak Polisi. Mudah-mudahan cita-cita adik-adik sekalian bisa terwujud ya. Baik yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi dokter mungkin ya, yang jadi guru ya. Oke, terima kasih banyak. Waktunya Pak Polisi yang akan Pak Polisi sampaikan mudah-mudahan berguna ya adik-adik sekalian. Salam buat tangga ya. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Yo, ucapkan terima kasih.